saking pira-pira dosa. Takhallusulan ucul minha saking dzunub. Iku fa'lam mongko weruh sapa sira ana dzunuba. Niki kalau enten salahe beneraken. Fa'lam mongko weruh sapa sira iku ana dzunuba ing temen setuhune pira-pira dosa. Fil jumlati yang dalam umume. Fil jumlati yang dalam umume iku salah satu aksamin telu pira-pira bagian. Rupane ahaduha utawi salah sijine nomor sijine salah satu aksam. Iku tarku wajibatillahi. Ninggal pira-pira kewajiban perkara kang den wajibake Allah. Subhanahu. Kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Alaika wajib ing atase sira. Min sholatin nyatane saking salat au shomin utawa poso. Au zakatin utawa zakat, au kafaratin utawa kafarah, au ghairiha utawi saliyane kafarah. Fatakdi mongko ngodoni sapa sira, mongko ngodoni sapa sira ing perkara amkanaka kang mungkin apa mah ing sira minha saking wajibat. Wasani utawi bagian kang kaping pindho. Iku dzunubun pira-pira dosa. Bainaka ing dalam antarane sira wa bainallahi lan ing dalam antarane Gusti Allah. Subhanahu kelawan maha suci. Lawan maha sucine Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah. Contohnya apa? Kasyur bil khamri kaya ngombe khamar, kaya ngombe arak. Wa bil mazamiri lan mukul alat musik. Wa akli riba lan mangan riba. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono syarbil khamri ila akhirih. Satandamu mongko getun sapa sira. Ala zalika ing atase mengkono-mengkono dzunub bainaka wa bainallahi ila akhirih. Wa tuwattinu lan bentangake sapa sira. Qalbaka ing ati sira. Wa tuwattinu bentangake napa-napa ana. Jenengaken takon. Wa tuwattinu lan jenengake sapa sira qalbaka ing ati sira. Ala tarkil audi ing atase ninggalake balik ila misliha maring sepadane dzunub bainaka wa bainallah abadan ing dalam saklawase. Wa salisulan utawi macem kang kaping 3 iku dzunubun pira-pira dosa. Bainaka ing dalam antarane sira bainal ibadi lan ing dalam antarane pira-pira kawulane Allah. Wa hadzalan utawi bagian iki nomor 3 iki iku askalu paling ruwet wa asabulan paling angel. Wa ya utawi dzunub iku wa huwa utawi dzunub sing nomor 3 iki bainaka bainal ibad iku aksamun pira-pira bagiane akeh. Rupane kota kuno terkadang ana apa dzunub iku fil mali kang tetep ing dalem bondo. Wa fi nafsi lan ing dalem nafsi ini mana? Awak. Jiwa. Wa fi nafsi lan iku tetep ing dalem jiwa. Wa fil irdi lan iku tetep ing dalem kehormatan. Wa fil hurmati lan ing dalem kehormatan kesucian. Wa fi dini lan ing dalem agama. Tamanuli utawi perkara kana kang samanuli utawi dosa kana kang ana apa ma iku fil mali kang tetep ing dalam bondo. Fajibu mongko wajib apa antaruddahu yen to balikake sapa sira ing ma alaihi natase sahibul mal atau sahibul hak. In amkanahu lamun mungkin apa arad ing sira. Fa'in ajasta nuli lamun ajasta enggak mampu no. Apes. Fa'in ajasta nuli lamun apes sapa sira. Andalika saking ikulah rot li adamin krana ora ana au fakrin utawa fakir kere fatastahilu mongko nyuwun halal sapa sira minhu saking sahibul mal au sahibul hak. Wa in ajasta lan lamun apes sapa sira andalika saking mengkono-mengkono istahalla
Lighaibati rajuli krana ilange wong lanang. Rajul ten mriki maksude nggih sahibul haq sahibul maling. Au mautihi utawa matine rajul. Wa amkana lan mungkin apa atasadduqu sedekah anhu saking rajul faf'al mongko lakoni sapa sira. Wa illam yumkin lan lamun ora mungkin apa tasadduq. Alaika mongko iku tetep ing atase sira bitaksiri hasanatika utawi ngakeh-akeh kebaikan sira warujui lan bali ilallahi maring Allah subhanahu kelawan maha suci sapa Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah bitadorri rujuke bitadorri kelawan mohon wal ibtihali tegese mohon ilahi maring Allah ayur diyahu ing yen to ngridoni sapa sahibul haq al ghaib awil mayyit ing mal angka saking sira yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Wa ammama lan anapun utawi dosa kana kang ana apa mak iku fi nafsi kang tetep ing dalam awak fatumakkinuhu mongko aweh wenang sapa sira ing sahibul haq minal qisasi saking qisas au auliyaan utawa ing waline sahibul haq hatta yaktaso sehingga dadi ngisos sapa sahibul haq au auliya'u mingka saking sira au yaj'alaka utawa dadekake sapa sahibul haq au auliya'u fi hilin ing dalam pembebasan fa'in ajasta nuli lamun apes sapa sira faruju mongko utawi bali iku ilallahi khabare iku ilallahi iku ilallahi mongko bali maring Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wal ibtihalu lan utawi mohon iku ilahi maring Allah ayur diyahu ing yen to ngridoni sapa sahibul haq ing ganep angka saking sira yaumal kiamati ing dina kiamat ing dalam dina kiamat wa amal irdulan anapun utawi kehormatan iku fa'in tabtahu nuli lamun gibah sapa sira ing insan ing rajul au bahat tahu utawa gawe goroh sapa sira ing rajul au syatan tahu utawa misui sapa sira ing rajul fa hakku mongko utawi hak sira iku antukadziba yen to gorohake sapa sira nafsaka ing awak dhewe ing awak sira baina yadaiman ing dalem ngarepe wong faal takang lakoni sapa sira zalika ing mengkono-mengkono ing tabta ila akhirih indahu ing dalem sandinge sahibul haq indahu ing dalem sandinge man wa antas tahilla niki khobar tsani duki antu kadib wa antas tahilla lan iku yen to amrih jaluk halal sapa sira min sahibi saking wong kang duweni hak in amkana lamun mungkin apa istihlal ing sira hadza utawi ikilah istahalla min sahibi in amkana iku ilam tahsya lamun ora wedi sapa sira ora wedi maring apa ziyadata ghaidin ing tambahe bukan ida nggih ini ida hadza utawi iki istihlal iku ilam tahsya fi ba'din nusah iku idza lam tahsya lamun ora wedi sapa sira ziyadata ghaidin ing tambahe bendu au haija fitnatin utawa ing membarai fitnah fi idhari dalik ing dalem nunjukake mengkono-mengkono istihlal au tadzidihi utawa baleni ya baleni dalik nganyar-nganyari istihlal nah istihlal wis mari maksudnya membangunkan marahnya lagi
Dia udah sadar tapi kamu minta maaf itu bisa bangkit lagi. Fi idhari dzalik berarti zalike baliknya tan goizin napa hai napa Ai ma istighfar. fa'altahu minal jinayah al-qalbiyah. Begitu. Nggih. Ya berarti nggih tambah ziyadati goizin au hajarit nanti niki. Hadza utawi iki kila istihlal iku ilam tahsya lamun ora wedi sapa sira ziyadata goizin ing nambahi amarah au haija fitnatin utawa membarani fitnah fi idhari dzalika ing dalem nampakake ziyadati goizin au haija fitnatin au taddidihi utawa nganyar-nganyari ziyadati goizin au haija fitnatin fa in khasyita nuli lamun wedi sapa sira zalika ing mengkono-mengkono ziyadati goid au haija fitnah arruju mongko utawi bali ilallahi maring Allah iku ilallahi maring Allah subhanahu kelawan maha suci ni Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah liyar diyahu supaya ridho sapa sahibul haq ing hake utawa nggih ing dosa ing danep angka saking sira waya ja'ala lan Dadakun subhanallah. waya ja'ala lan dadiake sapa Allah lahu maring sahibul haq khairan ing kebaikan katsiran kang akeh fi muqabalatihi ing dalem Ai ma bandingan. nggih ing dalem bandingane dalem Mana? Mukobalana kan nama baik yang diusang sebagai pengganti itu. fi muqabalatihi ing dalem bandingane irti wal istighfaru lan utawi istighfar al kathiru kang akeh iku li sahibihi kedue sahibul haq wa amal hurmah ini sampe mendini Artinya dia mintakan ampun untuk yang sahibul. terus nama pripun nih Dari titiknya Belum habis lah nanti. Tanggung. wa amal hurmatu lan utawi hurmah niku kesucian kehormatan iku bi an khuntahu gambare yen to khianat sapa sira ing sahibul haq fi ahlihi ing dalam keluargane sahibul haq wa waladihi lan anake sahibul haq au nahwihi utawa sepadane ahlihi wa waladihi sahibul haq fala wajha mongko ora ana wajah iku maujud lil istihlali maring amrih maring nyupre halal wal idhari lan nampakake li'annahu krana temen setuhune istihlal wal idhar iku yuwalidu ngasilake apa istihlal wal idhar fitnatan ik fitnah wa ghaidhan lan amarah bal tatadarru balik DP sapa sira ilallahi maring Allah subhanahu kelawan maha suci ni Allah liur diyahu Liur diahu itu fa'ilnya Allah. Agar Allah membuat ridho karena atasnya tadi itu fa'il Allah juga. Waya ja'al. sapa Allah ing sahibul haq ngoten iki Iya. ya. liur diyahu supaya ridho sapa Allah ing sahibul haq ngeridoake liur diyahu supaya ngeridoake sapa Allah ing sahibul haq angka saking sira waya ja'ala lan dadiake sapa Allah lahu maring sira Sahih. maring sahibul haq khairan ing kebagusan kathiron kang akeh fi muqabalatihi ing dalem napa bandingane dzunub fa in amanta nuli lamun aman sapa sira al fitnata ing fitnah wal haijalan amarah wa huwa lan utawi
hal kayak gini aman ta al fitnah wal hijab. Amin. Kalau amin aman. Kalau aman iman. Amin. Ain aminta nuli lamun ngerasa aman sapa sira al fitnah ta ing fitnah wal hijab amara wa huwa lan utawi hal kaya ngene iku maksude iku ya kondisi aminta al fitnah wal hijab iku nadirun jarang fatastahillu mongko nyupre halal sapa sira minhu saking sahibul haq wa amma fid dini. Nah, titik. Terus panjang. Mau sekalian kita Iya. wa amma fid dini lan anapun utawi iki kang tetep ing dalam agama. Maksudnya kedoliman Dalam agama di ankafar tahu gambare yen to ngufuri sapa sira kafar tahu ngafirake Ngarani kafir. gambare yen to ngafirake utawa ngarani kafir sapa sira ing wong au badak tahu utawa nganggep bid'ah ngarani bid'ah sapa sira ing wong au dolal tahu utawa nganggep sesat sapa sira ing wong bahwa mongko utawi ikilah kafar tawila akhirihi iku as'abul umuri pira-pira perkara kang angel luwih angele pira-pira perkara fatah taju mongko butuh sapa sira ila takdzibi nafsika maring gorohake awak sira baina yadaiman ing dalam ngarepe wong kul takak ngucap sapa sira lahu maring man zalika ing mengkono-mengkono kafar tawila akhirihi wa antas tahilla tahilla niki atofan pundi Kabeh halal. oh ten ilang iki wa antas tahilla lan yen to nyuwun halal sapa sira min sahibika saking bolo sira in amkanaka lamun mungkin apa istihlal ing sira wa illa lan lamun ora mungkin falibtihalu mongko utawi nyuwun memohon ilallahi iku ilallahi tetep maring Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah jiddan kelawan banget wa tanaddumu lan utawi getun ala zalika ing atase mengkono-mengkono kafar tahwila akhirihi liar diamu supaya ngeridoake sapa Allah ing sahib angka saking sira Walau alam. Allahu a'lam bishawab. Padahal intinya ini. Intinya ini. Ya udah. Banyak. Nah, sekarang masuk ke pembahasan tentang amal khuruj anid dzunub. Tadi beliau menjelaskan, mu'alif menjelaskan cara keluar dari adapun keluar dari dosa. Adapun keluar Adapun keluar dari beberapa dosa dan melepas dari dosa-dosa tersebut. Nah, sampai sini beliau memotong pembahasan dengan memasuki pembahasan yaitu jumlah itirodiyah. Faklam, sebelum memasuki itu ketahuilah bahwasannya macam-macamnya dosa secara umum itu ada 3 bagian. Macam-macam dosa secara umum itu ada 3 bagian. Ahaduha, yang pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian, kepada kamu. Min sholatin, contohnya apa? Kayak perintah sholat, puasa, zakat, bayar kafarat ataupun yang lainnya. Cara menyaurinya gimana? Cara menggantinya fataqdima amkanaka minha, ya maka qadailah semampunya. Wasani, dan yang kedua, macam dosa yang kedua, yaitu dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala, beberapa dosa
yang mana dosa tersebut yaitu di antara kamu dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dosa-dosa ini apa? Kasyurbil khamri, ya kan, minum khamr, arak, durbil mazamir, mukul alat musik, tentu ini yang diharamkan, wa alal qailina bihi, wa aklir riba, dan makan riba, wa nahwi dzalika, dan ya semacamnya, yang mana itu dosa-dosa antara makhluk dengan Allah. Caranya gimana? Fatandamu ala dzalik, ya, maka ketika ada orang yang melakukan seperti itu maka menyesallah akan perlakuannya. Wa tuwattinu qalbaka ala tarkil audi ila mithlihi abadan, dan memantapkan hati untuk meninggalkan perkara tersebut dan sepadannya selamanya. Jadi berjanji tidak akan melakukan perkara itu selamanya. Wasalisu, dan macam model dosa yang ketiga itu dzunubun bainaka wa bainal ibad, beberapa dosa yang terjadi antara kamu dan ibad dan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi ini sesama manusia. Sama beliau dijelaskan wa hadza ashkal wa as'ab. Dosa yang model seperti ini itu yang paling ruwet dan yang paling sulit, karena hubungannya dengan sesama manusia. Wahia aksamun, dan dosa yang model ini, yang nomor 3 ini, itu macamnya banyak. Takunu fil mali wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fil din. Terkadang ada dosanya ini masalah berhubungan dengan harta, ada yang masalahnya hubungannya dengan awak atau nafsu, apa individu atau anggota tubuh. Wafil irdi, ada yang dengan kehormatan. Wafil hurmati, dan dengan atau berhubungan dengan kesucian. Wafil dini, atau berhubungan dengan agama seseorang. Sekarang masuk terhadap tafsir dari tiap-tiap dosa itu. Yang fil mal, fil nafsi. Yang pertama, famakana fil mali, dosa-dosa yang berhubungan, dosa-dosa bainal ibad, antara manusia yang berhubungan dengan harta. Maka gimana? Fayajibu antaruddahu alaihi in amkanaka. Wajib bagi kamu kalau misalkan memungkinkan ya untuk mengembalikan harta tersebut kepada sahibnya, kepada sahibul malnya. Fa'in ajasta'an dzalik li adamin aw faqrin. Kalau misalkan enggak mampu, kalau misalkan kamu enggak mampu untuk menyauri atau mengembalikan harta itu, ya karena memang nggak ada atau karena memang sudah bangkrut, fakir, fatastahillu minhu, ya maka mintalah halal kepada sahibul mal. Wa in ajasta'an dzalika li ghaibati rajuli aw mautihi. Lalu kalau misalkan kamu nggak mampu, tapi bukan karena li adamin aw fakrin, tapi karena apa? Karena memang sahibul malnya, orangnya ini udah pergi ataupun orangnya ini mati. Wa amkana atasadduk anhu, tapi kamu punya harta sehingga kamu memungkinkan untuk bersedekah atas nama sahibul mal itu, maka faf'al, lakukanlah. Kondisi selanjutnya wa illam yumkin, kalau misalkan ternyata kamu juga udah ghaibatir rajul wa mautihi, terus kamu nggak mungkin bersedekah ya karena memang nggak punya, fa'alaika bitakfiri hasanatika, ya maka opsi yang terakhir adalah perbanyak kebaikan kamu. Waruju ilallah subhanahu wa ta'ala bitadarrub wal ibtihal ilaihi ayyar diyahu angka yaumal qiyamah. Dan selain memperbanyak kebaikan, juga kembali kepada Allah dengan cara memohon, berdoa kepada Allah agar sahibul haq itu memberi ridho kepada kamu di hari kiamat nanti. Agar Allah meridhoi melewati perantara sahibul mal kepadamu di hari kiamat nanti. Wa amma makana fin nafsi. Lalu sekarang masuk ke kondisi yang kedua atau dosa model yang nomor 3 yang kedua, yaitu hubungan antara manusia yang ada pada nafas atau awak.
fatumakkinuhu minal qisas au awliya'ahu hatta yaktassa minka. Caranya gimana? Ya maka kamu memungkinkan diri memberi wewenang kepada sahibul hak atau auliyanya atau wali-walinya, memberikan wewenang untuk apa? Untuk mengkisos diri kamu sehingga mereka sahibul hak atau auliyanya bisa mengkisos. Au yaj'alaka fi hillin, atau apa namanya kamu meminta halal. Fa'in ajasta, kalau misalkan itu gak mampu, maka caranya gimana? Farruju'u ilallah subhanahu wal iktihalu ilaihi ayyardiyahu angka yaumal qiyamah. Ya maka opsinya ya kembali kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan ridho, yaitu melalui perantara sahibul hak kepadamu di hari kiamat nanti. Lalu masuk selanjutnya wa amal irdu. Ada pelantara sahibul hak itu maksudnya. Nggih. Soalnya ayur diyahu niku maknane ini ngridhoake sapa Allah ing danep gitu. Atau pripun? Meridhoaken sapa. Soalnya kalau yang tabiat kan beda sama kalau yang tabiat atau yang hukukul ibad. Itu hubungannya bainal insan wal insan. Sehingga mintanya, berdoanya nggak bisa Allah nanti meridhoi kepada kamu di hari kiamat, nggak bisa. Tetap berdoanya agar sahibul haknya itu meridhoi dia di hari kiamat nanti. Lewat sahibul hak. Iya, lewat sahibul hak. Jadi Allah memberikan ridho lewat perantara sahibul haknya. Kok masih menunggu nanti di hari kiamat ya Allah meridhoi, kok enggak langsung sekarang? Kalau saya itu tanpa perantara orangnya. Jadi solusi ketiga tidak usah ke orangnya, langsung Allah yang katakanlah menghapus kesalahan bainal ibadnya itu, sehingga minta Allah yang meridhoinya. Karena dari tahapan-tahapan sebelumnya dia itu gak mampu Ya, minta pada sahibul hak, maka dia kembali pada Allah. Iya. Berarti langsung hubungnya ke zanab nih. Mafaltah yang dilakukan itu apa? Terus lanjut wa amal irdu. Lalu sekarang dosa antar manusia yang berhubungan dengan kehormatan atau kehormatan. Nah ini contohnya seperti apa? Fa ini tabtahu au bahattahu au syatamtahu. Nah contohnya ketika kamu gibahi seseorang ataupun berbohong kepada seseorang. Ini masuk pencemaran nama baik. Makanya hifzul irad kan. Au bahattahu, atau kamu membohongi seseorang, atau syatamtahu, misui, kamu misui orang. Fahakuka, maka yang kamu lakukan adalah, yang bisa kamu lakukan, antuqaddim nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indah. Kamu mengakui bahwasanya kamu melakukan kesalahan atau kamu melakukan kebohongan atas apa yang kamu lakukan di hadapan orang yang kamu melakukan ghibah ataupun bahat atau syatam itu tadi. Wa antastahilla, selain mengakui kesalahan kamu juga harus antastahilla min sahibihi in amkanaka. Kamu juga harus meminta halal kepada orang yang kamu ghibahi bila memungkinkan. Hadza illam tahsya ziyadata baidin aw hayja fitnatin fi idhari dzalika aw tajdidihi. Kondisi yang seperti ini, nah hadza itu antuqaddim nafsaka ila akhirih, itu bila kamu tidak takut akan bertambahnya amarah ataupun bertambahnya fitnah atas pengakuan kamu itu tadi. Kan mungkin adanya ke antastahillah. Antastahillah toh. Karena nanti kalau diomongin kadang, mohon maaf saya pernah istrimu semua itu kan tambah bahaya nanti itu. Nama santan. Nah, antastahillah.
Bahaya. Seno, balik bojone. Pernah nyekel tangan di luar itu jangan diomongi itu, minta maaf saja. Hada, berarti hada istihlal itu tadi. Istihlal itu tadi bila kamu tidak takut akan bertambahnya amarah atau bertambahnya fitnah ketika kamu mengungkapkan perbuatan kamu itu tadi. Bukan tambahnya fitnah, membangkitkan fitnah. Membangkitkan fitnah. Bahaya. Nggih. Fa in khasyaita dzalik. Khasyaita nama khasyita. Khasyita. Lalu tapi kalau misalkan kamu takut akan itu, akan bertambahnya fitnah, bertambahnya amarah ataupun berkobarnya fitnah, maka apa yang kamu lakukan? Farruju ilallahi subhanahu wa ta'ala liyardiyahu anka. Ya, maka opsi terakhir kamu kembali kepada Allah agar Allah meridhoi kepada kamu. Wa yaj'ala lahu khairan katsira fi muqabalati. Dan Allah menjadikan dan semoga Allah memberikan orang tersebut sahibul haq kebaikan yang banyak fi muqabalatihi atas sebagai imbalan apa yang kamu lakukan. Wal istighfarul kathiru li sahibihi. Dan beristighfarlah yang banyak untuk sahibil haq itu tadi. Memintakan ampun yang banyak untuk sahibul haq itu tadi. Wa amal hormatu, lalu selanjutnya dosa bainal ibad, sesama manusia yang berhubungan dengan kesucian. Seperti apa? Bi an khuntahu fi ahlihi wa waladihi aw nahwihi. Seperti halnya bila kamu berkhianat kepada seseorang, baik itu di keluarganya ataupun anaknya, aw nahwihi, ataupun ya bentuk-bentuk dosa yang mana itu berhubungan dengan rumah yang lain. Fala wajha lil istihlal wal idhar. Dalam permasalahan ini itu enggak ada opsi istihlal, meminta halal, wal idhar, dan menampakkan. Kenapa? Li'annahu yuwallidu fitnatan wa ghaidan. Karena istihlal wal idhar dalam konteks ini itu akan menimbulkan fitnah dan amarah. Bal tatadurru ila Allah subhanahu liyardiyahu anka. Maka opsinya adalah memohon kepada Allah agar Allah meridhoi dosa kamu, memaafkan dosa kamu. Wa yaj'ala lahu khairan katsiran fi muqabalatihi. Dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada sahibul haq fi muqabalatihi, atas apa yang kamu lakukan. Fa'in amintal fitnata wal haija. Lalu tapi kalau misalkan aman dari fitnah wal haija dan wahwa nadhirun, dan dalam konteks yang ini itu jarang, fatastahillu minhu, maka minta halallah kepadanya, kepada sahibul haq. Lalu yang terakhir yaitu dosa bainal ibad yang berhubungan dengan agama. Wa amma fid dini, seperti apa? Bi an kafartahu aw baddatahu aw dhallaltahu. Seperti halnya kamu menganggap seseorang itu kafir, kamu menganggap seseorang itu bid'ah, kamu menganggap seseorang itu tersesat. Fahuwa as'abul umuri, yang mana masalah yang seperti ini itu termasuk perkara yang sangat sulit. Fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yaday man qulta lahu dzalik. Maka yang kamu butuhkan adalah kamu mengakui kesalahan kamu di depan orang yang kamu mengatakan itu. Jadi misalkan di kafar tahu si A mengkafirkan si C di hadapan si B, ya ketika seperti itu si A nanti takdzibi nafsi, mengakui kesalahannya kepada si B, mengakui kesalahannya di depan si B. Wa antastahilla min sahibika in amkanaka. Dan selain mengakui kesalahan, kamu juga meminta halal kepada sahibnya, kepada orang yang kamu anggap kafir, kamu anggap bid'ah, kamu anggap sesat. Itu in amkanaka, bila memungkinkan. Wa illa, tapi kalau misalkan gak mungkin, fal ibtihalu ilallahi subhanahu wa ta'ala jiddan.
Ya maka opsi terakhir yaitu adalah kamu memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Wa tanaddumu ala dzalika, dan menyesal akan perlakuan itu. Biar dia angka, agar Allah meridhoi atas perlakuan kamu, memaafkan atas perlakuan kamu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan batin ini ya sambil siap cukup. Monggo yang baru lahir. Ini kiranya sudah jelas kayaknya. Alhamdulillah sudah dijelentrehkan. Ini tidak perlu disimpulkan lagi, Gus Amin ya. Jadi langsung saja dibahas ya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Yusril itu sudah jelas terkait tentang macam-macam dosa dan solusi jalan keluar dari dosa itu. Nah, yang pasti kalau saya mengambil intisari dari belakang itu, di belakang itu ternyata seberat apapun dosa kita itu maksudnya, artinya dalam agama ini masih memberikan solusi yang sangat meskipun paling terakhir ini dikembalikan, rujuk kepada Allah, ilallah, farruju ilallah. Jadi untuk berdoa itu paling terakhir, berdoa kepada Allah supaya orang yang sohibul haq tadi itu yang jadi masih ada solusi-solusi seperti itu. Artinya selama dia anak tidak mampu. Nah maka monggo dibahas, barangkali ada yang iskal yang perlu ditanyakan, atau mungkin ada pemahaman lain ini ya untuk tentang ini. Monggo kami persilakan. Jenengan liur diahu nopo Ustaz. maksudnya Allah mengampuni orang yang melakukan istighfar. Liur diahu angka ini ya. Ada beberapa lafaz liur. Oh iya. Kurang lebih 3. Oke. Supaya Allah meridhoi gitu ya. Meridhoi kamu atau membuat ridho orang yang telah dibikin salah Oh gitu. kepadamu atau gimana? Iya. Paham dengan maksudnya? Gitu ya. Iya. Ini liur diawin supaya Allah ini meridhoi kepada orang yang berbuat dosa, apa orang yang didolimi begitu ya, untuk supaya memaafkan kepada orang yang berbuat dosa. Nah, ada dua opsi. Yang mana Gus? Ini gua kalau yang gua pahami tadi, yang pertama nih gua tadi, yang jadi Allah melalui Allah itu kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ridho lewat perantara yang kita zolimi, sehingga yang kita zolimi nanti di akhirat semoga dia memaafkan apa yang kita lakukan. Soalnya dalam ini Sirajul Thalibin ini belum salah. Yang pertama dalam yang itu kan yang ayur diahu itu kita temukan takbirnya di bagian yang ketiga kan, yang dosa bainal ibad itu, ya kan? Itu yang pertama beliau menjelaskan ayur diahu haknya itu kembali ke khosmaka alladzi yamlikul haq. Nah itu jadi ayur diahu maf'ulnya itu ke khosmaka. Nah tapi tadi masya Allah Pak Amin punya marja lain yaitu mafa'alta. Nah tapi kalau yang di Sirajul Thalibin itu ayur diahu sapa Allah ing khosmaka. Habis itu di selanjutnya juga ayur diahu bi ayur diahu ay khosmaka. Habis itu fa'ilnya sapa Allah Ta'ala bi iskotil madzolim angka yaumal qiyamah. Itu kan kalau dari takbir yang itu pemahamannya gini, kita berdoa kepada Allah agar apa?
agar Allah memberi ridho lewat perantara si sahibul hak kepada kita kepada orang yang mendolimi, agar orang tersebut, agar sahibul hak mengiskot haknya di hari kiamat nanti. Kalau seumpama kalau memang Allah Ta'ala masih menunggu pada sang makhluk tadi ya, terus terjadi sang makhluk tadi tidak meridhoi, terus apa Allah tidak meridhoi? Saya punya pendapat itu. Ya, Fa'ilnya ridho adalah sohib, fa'ilnya yurdiyahu irdo itu adalah Allah. Cukup itu. Fa'ilnya ridho ini kepadamu, itu adalah sohibul hak. Fa'ilnya irdo, yurdi kan, itu Allah. Bisa kan? ya berarti tanpa makhluk kan untuk menunggu keridhaan Allah. Kan begitu. Jadi dalam terjemahan yang singkat, Allah membuat dia ridho kepadamu. Ya, bukan berarti untuk menunggu keridhaannya. Bukan Allah meridhoi perbuatanmu jelas dosa kan? Yang dipermasalahkan seseorang berdosa, satu contoh saya berdosa kepada Pak Farudin dan saya berdoa supaya saya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kan keterangan dalam kitab Pak Farudin itu Allah Ta'ala ridho. Nah sekarang kalau dibalik, kalau Ustaz Farudin tidak ridho, Itu berarti tak tertangkap fa'ilnya irdo dan fa'ilnya rodiyah dalam Niki. masalah itu. Niki, Tak tertangkap. jadi niki sebenarnya kayak yang diutarakan Pak Rohid itu mirip-mirip dengan yang diutarakan Pulau, sehingga Allah Iya benar dari Iya. syaratnya kan tadi. Allah dia kamu. Nah, Allah dia kamu. Lalu pertanyaannya Pak Jas itu nanti kalau misalkan kan dikembalikan ke orang kan gitu. Iya. Ternyata orangnya nggak ridho. Nah makanya di situ yang tadi kita baca itu ada kata-kata takfir hasanat nih dulu. Fa'alaika bitakfiri hasanatika. Kenapa kok kita disuruh takfiri hasanatika? Kenapa kok kita disuruh takfir hasanatika? Nah, salah satu alasannya di situ ada hadis mengatakan yang mana di situ khabar masyhur di Muslim, riwayat Muslim sama Ibnu Hibban. Kenapa kita disuruh takfir hasanatika? Karena kalau misalkan kita udah nggak mampu istilah gini-gini, kan dikembalikan ke orangnya kan. Ternyata orangnya nggak meridhoi. Makanya di sini sudah disebutkan fa'alaika bitakfir hasanatika itu sebagai opsi kalau misalkan ternyata si dianya itu tetap nggak mau. Jadi pas di akhirat, pas di timbangan sama ditanya, kamu ridho nggak atas pekerjaan orang ini yang mendolimi kamu? Enggak, saya nggak ridho. Ketika seperti itu adalah seperti yang bunyi hadis, hatta yu'khad minha wa yudau fi mawazini arbabil madzalim. Nah, ini sehingga kebaikan yang kita lakukan itu dipersentase nanti diambil dikasihkan ke yang kita zalimi.